Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari bersama-sama kita juga bersaat teduh, memohon pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu, Saudara dan anak yang terkasih, firman Tuhan yang saat ini kita akan renungkan terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23. Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berkaitan dengan peristiwa di mana para murid setelah diutus mengalami hal-hal yang spektakuler dalam pekerjaan yang diberikan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang sebelumnya dari pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20, kita bisa melihat saat Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan kebisaan yang dari surgawi. Kebisaannya apa? Kebisaannya adalah mereka dapat menyembuhkan orang sakit atas nama Yesus, menyembuhkan orang kerasukan atas nama Yesus. Dan bagi mereka, murid-murid itu sesuatu yang luar biasa, karena pengalaman imannya belum pernah seperti itu. Tetapi ketika mereka merasakan berkat Tuhan yang sedemikian luar biasa, maka Tuhan mengatakan kepada mereka, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Artinya bahwa berbahagialah kamu diberi kepercayaan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat hal-hal surgawi, melihat karya Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Tidak sembarang orang dipilih. Tetapi ketika Tuhan memilih, pasti Tuhan akan menunjukkan karyanya kepada orang-orang pilihan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini, mari kita merenungkan kembali kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah kita sudah merasa orang pilihan? Dan apakah kita telah menyaksikan mukjizat-mukjizat yang diberikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita? Kalau kita sudah yakin sebagai orang-orang pilihan, kita pun akan melihat. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah melihat hal itu. Wujudnya berbeda, bentuknya berbeda, peristiwanya berbeda. Hal yang paling sederhana, ketika kita diberi jalan keluar dari setiap persoalan hidup, apakah itu bukan mukjizat? Ketika kita diberi hati oleh Tuhan untuk mendengarkan keluh kesah tetangga kita, sesama kita, apakah itu bukan mukjizat? Ternyata kita bisa, begitulah. Ya. Ternyata kita bisa menjadi pendengar yang setia, ternyata kita bisa setia dalam setiap pergumulan, ternyata kita bisa melakukan ini itu melalui iman percaya kita. Nah, pada kesempatan ini, ketika Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya yang telah kembali setelah diutus, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat," juga berlaku bagi kita. Berbahagialah kita ketika kita telah dipilih oleh Allah. Bahkan sepanjang kita menjadi umat kepunyaannya, kita telah diberi kesempatan merasakan karya-karya Tuhan dalam hidup. Kita diberi kemampuan dan diperlengkapi dengan talenta-talenta yang diberikan Tuhan. Berbahagialah kita karena kita dipakai dan diperlengkapinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa bersyukur sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan. Sebab Tuhan memperkenankan kita untuk dipakai oleh-Nya. Dan mari terus melakukan itu. Karena sepanjang kehidupan kita akan melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Asal tentunya
Ketika kita menjadi orang pilihan, sama seperti ketika Tuhan mengutus 70 murid, mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka menjalankan misi Tuhan sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan. Artinya bahwa demikian pula berlaku bagi kita. Kalau kita ingin melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa, mari kita juga terus hidup sesuai dengan kehendak-Nya, hidup sesuai dengan perintah-Nya, hidup seperti yang Tuhan kehendaki, agar kita mampu mewartakan dan menyatakan karya surgawi bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.